Sebetulnya ya, kalau mau ngomong apa adanya, kita cukup prihatin di Indonesia. Karena kita belum benar-benar siap. Halo penggiat HI, salam jumpa bersama saya, Brigita Agustina, mahasiswi jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Pola HI, podcast Laboratorium Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya. Society 5.0 sedang marak dibicarakan oleh akademis-akademis di dunia ini. Namun sebenarnya kalian udah tahu nggak sih apa itu Society 5.0? Nah, di episode perdana ini Pola HI akan membahas tentang kesiapan Indonesia menyongsong Society 5.0. Dan dalam kesempatan kali ini kita sudah kedatangan pembicara yang sangat luar biasa, yakni Bapak Dr. Insinyur Haji Abdul Najib MM. Halo Bapak, bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik sekali, dan perlu saya ucapkan selamat kepada HI FISIP Unsri yang hari ini telah berhasil merilis podcast perdananya. Baik, Bapak Najib ini merupakan seorang dosen senior di Hubungan Internasional FISIP Unsri, dan juga beliau juga merupakan seorang kepala laboratorium HI FISIP Unsri. Jadi Bapak ini sekarang sedang menjabat ya Pak sebagai kepala lab kita. Alhamdulillah. Oke, jadi lanjut aja nih Pak, langsung kita Silakan, masuk. ya. Teman-teman nih sebenarnya belum tahu banget tentang Society 5.0. Jadi apa sih Pak sebenarnya Society 5.0 itu? Oke, terima kasih Brigit. Pengertian secara harfiah Society 5.0 itu adalah suatu tatanan masyarakat. Suatu tatanan masyarakat yang berpusat kepada manusia itu sendiri. Dan ingin terus mengembangkan kemajuan teknologi dan ekonomi sekaligus. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri melalui ruang fisik dan ruang maya. Baik, jadi berpusat pada teknologi ya Pak? Ya, siap. Jadi kalau boleh tahu nih Pak, boleh dijelasin lagi, apa sih Pak sebenarnya kaitan Society 5.0 ini dengan revolusi industri 4.0? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik dan sangat menantang. Revolusi industri 4.0 itu kita tahu dimulai dari 15.000 tahun yang lalu, sebelum Masehi. Dan itu kita kenal dengan tahapan 1.0, kemudian 2.0, 3.0, dan 4.0. Sementara Society 5.0 ini kita mulai juga sama sekitar 15.000 tahun yang lalu, di mana pada 1.0 atau 1.0 itu masyarakat masih primitif. Peradaban masyarakat masih berburu, mengumpulkan dan sebagainya, dan kemudian berkembang menjadi masyarakat atau istilahnya Society 2.0. Nah, ini adalah masyarakat pertanian. Pada saat masyarakat pertanian sudah mulai tumbuh, di revolusi, di teknologi, revolusi industri, tumbuh revolusi industri 2.0, 1.0 maksud saya. Jadi bersamaan dengan Society 2.0 berkembang revolusi industri 1.0. Dengan demikian maka Society ada tumbuh lebih dulu. Kemudian pada saat Society 3.0 berkembang, di mana masyarakat industri mulai berkembang, di revolusi industri teknologi juga berkembang. Produksi massal yang luar biasa saat itu. Selanjutnya pada saat Society 4.0 ya, 4.0 itu di revolusi industri juga berkembang internet, komputer dan sebagainya. Sementara yang di masyarakat 4.0 itu berkembangnya adalah informasi. Dan terakhir, Society 5.0 itu adalah masyarakat pintar, masyarakat cerdas, gitu kan. Terus apa yang berkembang di revolusi industri 4.0? Itu kita mengenal Internet of Things. Kita mengenal artificial intelligence, big data, dan sebagainya. Nah, tantangannya bagaimana kita menyiapkan masyarakat bukan hanya menjadi penonton saja, tapi menjadi masyarakat cerdas yang mampu memanfaatkan
teknologi yang tersedia ini dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi tantangan bukan hanya untuk Indonesia, tapi tantangan untuk global. Bagaimana kita menyiapkan masyarakat ini siap untuk mengadopsi, memanfaatkan teknologi baru, revolusi industri 4.0 ini untuk kesejahteraannya. Baik, jadi itulah dia tadi ya perjalanan panjang dari society 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 dan yang sekarang banget 5.0. Lantas kita masuk nih Pak, Ya. gimana sih kondisi masyarakat Indonesia? Karena kita sekarang udah masuk ke 5.0, gimana sih masyarakat kita? Apakah kita sudah masuk atau belum? Gimana nih Pak penjelasannya mengenai itu? Terima kasih Brigit, pertanyaan kamu ini sangat menarik. Sebetulnya ya, kalau mau ngomong apa adanya, kita cukup prihatin di Indonesia. Kenapa kita prihatin? Karena kita belum benar-benar siap. Oke. Saya perlu tambahkan informasi bahwa generasi kita yang pertama model Pak Najib ini baby Iya. boomers, hanya 20-30% paling tinggi yang memahami teknologi maju gitu kan. Sementara generasi berikutnya itu generasi X itu hanya menguasai sekitar 30-40% teknologi maju. Sementara milenial generasi A itu menguasainya lebih tinggi 40-60% Dan sekarang generasi mahasiswa model Brigit dan kawan-kawannya itu hanya menguasai 60-70%. Dengan demikian maka kalau di Jepang saat ini itu society 5.0 itu sudah berjalan sangat kencang, kita sedang mendiseminasi revolusi industri 4.0 kepada masyarakat kota dan sedikit sekali masyarakat desa. Dengan demikian, maka kondisi di Indonesia saya katakan tadi agak memprihatinkan karena memang kita masih terseok-seok untuk bisa melaksanakan ini. Dengan kata lain, kita lebih banyak menjadi penonton. Kita lebih banyak menjadi objek terhadap industri 4.0. Nah, ini kondisi ini yang menjadi tantangan. Kita tidak boleh pesimis ini, tapi kita harus terus berusaha mendiseminasinya sampai di tingkat desa. Baik, terima kasih Bapak penjelasannya mengenai kondisi kita sekarang ya. Lantas muncul lagi nih Pak, timbul masyarakat kita udah tahu kondisinya gimana. Kemudian gimana sih Pak kesiapan pemerintah kita? Setelah kita tahu masyarakat kita bagaimana kesiapan pemerintah kita dalam menyiapkan masyarakat Indonesia di era Society 5.0 ini Pak? Oke, good. Pertanyaan lanjutan yang menarik ini. Bagaimana sebetulnya kesiapan atau peran pemerintah dalam mempersiapkan masyarakatnya memasuki era Society 5.0? Ini menarik. Kita sudah tahu bahwa pemerintah kita terkaget-kaget. Pemerintah kita sangat, boleh dikatakan tidak siap menghadapi revolusi industri yang datang sedemikian cepat, kemudian Society 5.0 yang datang juga sedemikian gitu. Sampai dapat dikatakan pemerintah kita agak tergagap-gagap menghadapinya. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, setuju tidak suka, harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan, maka apa yang bisa dilakukan pemerintah saat ini? Memang kita tahu bahwa pemerintah sudah mulai ada program Making Indonesia. Itu salah satu. Tapi kemudian bagaimana yang lain? Making Indonesia terbatas pada kota-kota besar. Bagaimana yang di pedesaan? Nah, satu hal yang perlu disiapkan oleh pemerintah ini adalah bagaimana pemerintah menyediakan infrastruktur yang mendukung adopsi teknologi ini dengan baik, bukan hanya di perkotaan, juga sampai ke pedesaan. Ini contohnya gampang aja, pembelajaran online, kuliah online mungkin Brigit juga alami gitu kan, kan masih tersendat-sendat. Bahkan penelitian saya mengatakan bahwa hasilnya hanya 60% kok, gitu lah, yang online. Yang masih 60%. Untuk itu kita, pemerintah pusat, pemerintah daerah harus wajib, suka tidak suka, setuju tidak setuju, harus menyediakan anggaran untuk infrastruktur ini. Kemudian yang kedua, bagaimana masyarakat ini ditingkatkan kesadarannya untuk mau mengadopsi dan
melaksanakan sekaligus memanfaatkan teknologi ini untuk kepentingan untuk meningkatkan kualitas dirinya sendiri dan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, untuk meningkatkan kesadaran ini perlu diseminasi massal yang masif. Tidak bisa dilaksanakan secara parsial-parsial, beberapa daerah saja atau kota saja, harus sampai ke desa-desa dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyiapan SDM. Penyiapan SDM itu bukan hanya tugas perguruan tinggi atau sekolah-sekolah, tapi seluruh masyarakat itu mempunyai tugas untuk menyiapkan SDM agar mampu mengadopsi teknologi maju ini. Baik, berarti tentang pemerintah kita harus menyiapkan sarananya, terus menyiapkan masyarakat supaya Siap. peka, dan terkait SDM agar diatur agar kita masyarakatnya dan juga pemerintah dapat semakin lebih baik lagi ya Pak. Ya. Menarik sekali. Dan kemudian kalau kita telah tahu tadi masyarakat kita, kondisi pemerintah kita, lantas gimana sih Pak? Kalau boleh tahu nih kiat-kiat atau tips atau juga cara menurut Bapak Najib sendiri untuk mempersiapkan Society 5.0 di masyarakat Indonesia. Terima kasih Brigit. Ini pertanyaannya juga menantang saya sendiri karena ini menyangkut kiat-kiat. Betul sekali, Pak. Bagi saya satu hal yang harus dirubah dari awal adalah bagaimana kita merubah mindset masyarakat dan semua ASN, kemudian seluruh jajaran dunia usaha ini untuk merubah, menerima pembaharuan yang masuk, baik itu revolusi industri maupun Society 5.0. Merubah mindset ini merupakan suatu pekerjaan rumah yang sangat berat bagi kita semua, bagi pemerintah, bagi masyarakat. Bukan itu saja, dengan berubahnya mindset kita juga harus merubah culture set. Nah, ini budaya-budaya demikian ini bukan hanya untuk di bangku sekolah, di bangku perguruan tinggi, tapi di masyarakat yang utama. Bagaimana budaya-budaya kerja di pedesaan yang sekarang sedang booming otonomi desa gitu kan. Ini dapat merubah mindset, dapat merubah culture set menjadi sangat produktif, menjadi pemanfaat pengguna dari teknologi itu sendiri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita harus mulai dari bawah, bahwa menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan implementasi dari revolusi industri 4.0 ini menjadi tantangan pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk mengembangkan digitalisasi di segala aspek. Untuk itu pemerintah sebetulnya sudah mengembangkan SPBE melalui peraturan presiden dan sebagainya, atau yang kita kenal dengan e-government. Itu hanya pintu masuk, tapi belum benar-benar kemudian bisa melaksanakan dengan baik. Itu hanya pintu masuk. Nah, ini adalah kiat-kiat yang kita laksanakan. Kemudian nanti kalau Brigit nanya, kalau perguruan tinggi apa nih? Katanya. Kita harus merubah kurikulum yang lebih modern sesuai dengan arah dari revolusi industri 4.0 maupun Society 5.0. Oke, jadi kita udah dapet 3 tips ya dari Pak Najib sendiri. Yang pertama itu adalah mindset, yang kedua adalah culture set atau dari warga desa, masyarakat desanya, dan yang terakhir adalah start from zero dari bawah untuk ke atas, naik ke industri Society 5.0. Nah, itu penjelasan yang sangat menarik sekali sih Pak, dan sangat bermanfaat bagi kita mahasiswa, bahkan untuk masyarakat Indonesia. Tapi kalau boleh saya tambahkan sedikit lagi ya, itu, bahwa ini menjadi pekerjaan rumah bukan hanya pemerintah atau pemerintah desa, tapi pekerjaan rumah kita semua, bahkan kita sebagai kaum intelek, kalau boleh dikatakan gitu, mahasiswa dosen itu adalah kaum intelektual, itu harus menjadi change agent dalam menyerap atau adopsi dari revolusi industri 4.0. Ini harus menjadi change agent. Bahkan ini untuk mahasiswa-mahasiswa pada saat melakukan kegiatan magang atau kegiatan KKN dan sebagainya, mereka adalah ujung tombak bagi masyarakat dalam memanfaatkan atau dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang teknologi revolusi industri 4.0. Baik itu big data,
baik itu kemudian artificial intelligence, Internet of Things, yang semuanya kita sudah bisa lihat di lapangan. Bagaimana Gojek itu bisa menggantikan ojol. Bagaimana kemudian Grab menggantikan Bluebird gitu ya. Kemudian bagaimana e-commerce bisa mendisrupsi Ramayana, Giant dan sebagainya. Itu banyak contoh-contoh di lapangan, bahkan Oyo bisa mendisrupsi pemilik modal yang bisa membangun hotel-hotel dalam jumlah banyak. Ini perlu kita terapkan bukan hanya dalam aspek administrasi publiknya, Brigit, tapi Pak, semua aspek dari pertaniannya, dari hukumnya, dari politiknya, dari segala macam itu harus kita laksanakan, perhatikan, dan ini tantangan kita sebagai, kalau boleh dikatakan sebagai kaum intelektual. Demikian. Oke deh, tambahan sedikit untuk tips yang tadi ya Pak. Ya. Nah, sangat menarik sekali ya pembahasan dengan Bapak Najib ini tentang Society 5.0 di Indonesia. Itulah dia tadi pembahasan kita untuk podcast perdana kali ini. So, kalau teman-teman yang mau ingin lebih lanjut, jangan lupa untuk selalu pantau podcast-podcast kita. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya sudah berkunjung dan memberikan materi mengenai podcast perdana kita, Society 5.0. Terima kasih juga kepada Brigit, saya juga ikut bangga karena Anda adalah seorang host yang cerdas, yang bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan menantang saya sendiri. Terima kasih Bapak. Dan kemudian untuk penggiat HI, jangan lupa untuk pantau Instagram kita di @lfhiunsri, dan jangan lupa juga dengarkan podcast ini di Spotify dengan nama Pola HI. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita dengan nama Laboratorium HI Visip Unsri. So, saya Brigita pamit undur diri.